Oke, teman-teman, di pertemuan ke-8 kali ini ya, pertemuan pertama sesudah UTS, kita akan belajar mengenai hubungan antar variabel kualitatif ya. Mungkin ini teman-teman masih cukup baru ya mengenai hubungan antar variabel kualitatif. Kalau hubungan antar variabel kuantitatif kan kemarin kita pakai scatter plot ya, scatter plot, kemudian kekuatannya kita bisa ukur pakai korelasi Pearson gitu ya. Nah, secara garis besar kita akan belajar mengenai ini ya. Nanti ada pendahuluan ya, pendahuluannya tuh yang banyaknya. Kemudian tabel 2 arah, kemudian tabel 3 arah, dan ada latihan. Oke, ini tujuan pembelajarannya ya. Diharapkan nanti teman-teman mampu memahami pengukuran hubungan antar variabel kualitatif ya. Ingat kembali ya, variabel kualitatif itu yang nominal dan ordinal ya. Memahami struktur dan konsep tabel 2 arah serta cara melakukan penghitungannya ya. Jadi struktur tabelnya nanti seperti apa gitu ya. Memahami struktur dan konsep tabel 3 arah serta cara melakukan penghitungannya. Oke. Nah, ketika analisis data yang sifatnya kualitatif berkaitan dengan lebih dari satu variabel, ya, tabel 2 arah dan 3 arah, atau kita kenal dengan tabel kontingensi, ya, kalau tabel kontingensi ini teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, lebih tepat untuk digunakan. Ya, jadi kalau tabel kontingensi, kemudian atau kita sebut dengan tabel 2 arah, tabel 3 arah ini untuk variabel kualitatif ya, hubungan 2 atau lebih variabel kualitatif. Nah, tabel-tabel ini memberikan dasar untuk melakukan penyimpulan secara statistik dalam upaya pelaksanaan investigasi atau memeriksa hubungan antar variabel kualitatif yang dimiliki berdasarkan data yang diamati. Ya, jadi tabel ini digunakan untuk menginvestigasi ya, untuk memeriksa hubungan antar variabel kualitatif. Nah, kita masuk ke tabel 2 arah. Yang dimaksud dengan tabel 2 arah itu adalah tabel yang memuat hubungan, ya, bukan memuat hubungan ya, jadi memuat apa namanya ya, yang dapat mencerminkan gitu ya, yang dapat mencerminkan hubungan dua variabel. Jadi kalau 2 arah, arahnya ini berapa, ini tergantung variabelnya ada berapa. Jadi kalau 2 arah ini berarti ada 2 variabel kategorik ya, 2 variabel kualitatif. Nah, sebagai contoh misalnya jenis kelamin dan golongan darah gitu ya. Jenis kelamin, golongan darah ini variabel pertama, variabel kedua. Kemudian penyakit kanker usus besar dan umur. Ya, umur ini otomatis karena kategori kan umur, kita tahu bahwa umur ini kuantitatif ya, kontinu ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke kontingensi berarti kita kategorikan. Misalnya balita, anak, kemudian remaja, dewasa, lansia misalnya. Nah, ini penyakit kanker usus besar misalnya ya tidak gitu. Nah, ini 2 variabel. Jadi pakainya 2 arah gitu ya. Kemudian jenis kelamin dan warna kesukaan. Ya, 2 arah, 2 variabel. Kemudian tingkat pendidikan dan pendapatan ya. Jadi yang dimaksud dengan 2 arah ini ya ada 2 variabelnya gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ada penelitian ya mengenai kejadian sakit flu yang dialami pemain ski ya. Pemain ski kan karena di tempat dingin gitu ya, jadi kemungkinan flu-nya besar gitu. Jadi ada penelitian untuk melihat ya apakah ada hubungan pemberian vitamin ya, di sini vitamin C dengan kejadian flu. Jadi flu dan tidak flu. Nah, di sini ada placebo, vitamin C. Jadi placebo itu diberi pil, tapi pilnya nggak ada apa-apanya gitu ya. Sama-sama diberi pil gitu ya. Satunya pil placebo yang tidak mengandung apa-apa, yang satunya vitamin C. Gitu. Nah, terus dicek ya setelah pemberiannya ini dia flu atau tidak flu. Gitu. Nah, jadi untuk mengukur hubungan asosiasi dua variabel ya, kita bisa menggunakan apa aja. Ya, namanya ada relative risk, kemudian ada odds ratio, dan ada koefisien kontingensi. Ya. Ini adalah ukuran-ukuran yang kita gunakan ya dalam hubungan atau asosiasi dua variabel kualitatif. Nah, tabel kontingensi 2 arah
representasikan semua hasil atau outcome, semua level kombinasi variabel yang digunakan. Jadi ada variabel penjelas dan variabel respon. Ya. Nah, angka dalam tabel merupakan penghitungan jumlah kasus di setiap sel untuk level variabel yang bersesuaian. Ya, jadi oh sebentar, saya bacain dulu semuanya aja ya. Tabel kontingensi dua arah merupakan tabel yang menyajikan pengamatan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat atau level pada dua variabel diskrit. Nah, sel-sel tabel mengandung jumlah frekuensi. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ya. Nah, kalau tabel dua arah itu kan dia ada dua variabel ya. Jadi di sini. Nah, di sini ya, yang di sini adalah treatmentnya ya, treatmentnya. Jadi tadi placebo, ya, di sini treatment placebo, yang di sini vitamin C gitu ya. Nah, ini adalah variabel pertama ya, variabel kategori pertama, yaitu pemberian vitamin ya, pemberian vitamin. Nah, variabel 1 pemberian vitamin. Levelnya atau kategorinya ya, level atau kategorinya yaitu placebo dan vitamin C gitu ya. Ini level pertama, level kedua atau kategori pertama, kategori kedua. Jadi kalau ditanya misalnya variabel pemberian vitamin ya, levelnya apa aja di variabel pemberian vitamin yaitu placebo dan vitamin C ya. Ini dua ini namanya level atau kategori. Kemudian responnya yaitu variabel kedua ya, variabel kedua responnya yaitu kejadian flu ya, kejadian flu. Nah, levelnya atau kategorinya yaitu ya atau flu dan tidak, ini tidak atau tidak flu gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, bisa membedakan ini variabelnya ada dua ya, pemberian vitamin dan kejadian flu. Level atau kategori ya, level atau kategorinya yaitu ini level variabel pertama, level variabel kedua. Nah, sel-selnya ini adalah frekuensi ya. Frekuensi. Bisa frekuensi, sebenarnya nanti di slide selanjutnya bisa frekuensi, bisa peluang bersyarat ya. Untuk pengenalan ini biasanya atau tabel awalnya di sini adalah frekuensi ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi berapa tadi ya? Misalnya 41, berarti di sini adalah jumlah pemain ski yang diberikan placebo dan kena flu gitu ya. Di sini berarti jumlah pemain ski diberi placebo tidak terkena flu. Dan seterusnya sampai di sini berarti jumlah pemain ski diberikan vitamin C dan tidak terkena flu gitu. Jadi bisa tahu ya teman-teman ya, variabel level ya, level atau kategori. Oke, lanjut. Nah, ini bagian yang perlu diperhatikan dalam tabel kontingensi dua arah ya, sel dalam tabel, dimensi tabel ya, dimensi tabel ini yang arah tadi ya, jadi dimensi tabel ini kalau dimensinya 2 berarti 2 variabel, dimensinya 3 berarti 3 variabel gitu ya, dimensi. Ukuran atau size ini berkaitan dengan level atau kategori dari variabel yang kita pakai. Jadi kalau di yang tadi, nah ini dimensinya berarti 2 karena 2 variabel ya. Dimensinya 2. Kemudian ukuran ya. Ukurannya ini variabel pertama ada 2 level atau 2 kategori. 2 kali keduanya yang di sini ada 2 level atau 2 kategori. Berarti 2 kali 2. Nah, berarti ini tabel 2 dimensi dengan ukuran 2 kali 2. Gitu ya. Kalau misalnya nanti di sini ada 3 gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3, di sini 2. Berarti dia dimensinya 2, gitu ya. Dimensinya 2, ukurannya 3 kali 2. Gitu ya, 3 kategori atau 3 level di variabel pertama dan variabel keduanya ada 2 level atau 2 kategori. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini notasi dan struktur. Kita akan mulai dengan tabel dua arah yang paling sederhana ya. Ukuran yang paling sederhana yaitu 2 kali 2 ya. Ini udah ukuran yang paling sederhana.
Misalkan kita mengumpulkan data yang terdiri dari dua variabel biner. Biner ini berarti kategorinya ada dua. Ya, biner kategorinya ada dua. Yaitu misalnya kita nyatakan dengan variabel Y dan variabel Z. Ya, tadi misalnya Y-nya perlakuan pemberian obat dan Z-nya adalah respon tubuh terhadap pilek atau flu. Untuk N unit sampel. Jadi ada N ya, jumlah pemain skinnya ada N. Biner berarti bahwa variabel ini ada dua kemungkinan nilai, yaitu 1 dan 2 pilek dan tidak pilek. Nah, Y memiliki kemungkinan nilai, ya kita nyatakan dengan I, ya I atau levelnya 1 dan seterusnya sampai I besar. Dengan I besar tadi ada 2 ya, levelnya ada 2. Untuk Y kemudian yang Z, ya dia ada 2 level juga. Nah, sehingga data kita akan berisi N pasangan, ya. Y1, Y1, Z1, Y2, Z2 sampai YN, ZN. Atau kalau misalnya kita lihat di sini tadi, ya, berarti ini kan Y1, ini Y1, ini Y2, di sini Z1, di sini Z2. Nah, pasangannya berarti sini Y1, Z1, Y1, Z2, sini Y2, Z1, Y2, Z2. Seperti itu. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, kemudian misalkan N dengan indeks IJ, NIJ adalah jumlah subjek yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu Y-nya I ya, kategori ke I, Z-nya kategori ke C, yaitu jumlah subjek yang termasuk dalam sel tertentu dari tabel dua arah. Lebih khusus lagi yang termasuk dalam tingkat ke I dari Y dan tingkat ke J dari Z. Jadi NIJ ini adalah jumlah subjek ya di sel tertentu. Ya, NIJ adalah jumlah subjek yang memiliki karakteristik tertentu atau masuk dalam sel tertentu. Nah, sehingga total sampel dapat kita nyatakan seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai kategori si Y, ya. Kemudian sigma J sama dengan 1 sampai jumlah kategori si Z, ya, NIJ sama dengan N. Ini jumlah observasinya atau jumlah sampelnya. Ya. Jadi tingkat variabel pertama diwakili oleh indeks I dan tingkat variabel kedua diwakili oleh indeks J. Gitu. Banget ya suaranya. Oke, lanjut. Jika kita lihat contoh dari tabel 1 ya tentang terapi vitamin C untuk sakit flu, ya, berarti dalam sampel kita mengamati terdapat 31 orang yang minum pil placebo dan mengalami flu. Kita cek lagi ya. Nah, di sini ya. Jadi ada 31 orang yang minum pil placebo dan terkena. Nah, hitungannya dapat disusun dalam tabel 2x2 ya, seperti ini ya. Ini N11, N12, N21, N22. Jumlah sel dalam tabel dilambangkan sebagai ini ya, N sama N besar. N besar sama dengan I kali J, ya, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jumlah selnya 4 tuh 2, 3, 4. Cara tahunnya tadi ya, levelnya dikalikan ya. Ini 2 kali 2. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tabel yang diamati X sama dengan N11, N12, N21, N22 adalah rekapitulasi dari semua N tanggapan. Misalnya nilai 4 hitungan dari contoh tabel 1 total terdapat 279 tanggapan. Ini N ya, N-nya atau jumlah sampelnya 279. Ya, kita dapat menampilkan tabel kontingensi sebagai tabel satu arah dengan 4 sel. Satu arah dengan 4 sel, tetapi biasanya X namakan sebagai tabel persegi dengan 2 baris dan 2 kolom seperti yang terlihat. Pada dasarnya kita dapat membayangkan tabel X sebagai variabel acak. Ya. Kita dapat menampilkan tabel kontingensi X sebagai tabel satu arah dengan 4 sel. Ya. Jadi bisa juga langsung dijadikan 4 sel gitu ya, tapi biasanya langsung kita buat tabel persegi ya, 2 baris dan 2 kolom. Nah, penting untuk memahami bagaimana tabel-tabel ini dapat disajikan dan digunakan karena berhubungan dengan berbagai cara memasukkan data ke dalam aplikasi statistik. Ya, jadi ada berbagai macam cara nanti memasukkan di aplikasi statistik, apakah memasukkan per observasi atau langsung memasukkan tabel kontingensinya, gitu ya. Nanti ada
ada beberapa cara gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini nanti kita akan belajar peluang atau probabilitas, relative risk, dan odds ratio. Nah, ini beberapa bentuk tabel kontingensi ya. Jadi tabel kontingensi ini enggak mesti isinya selalu frekuensi ya, frekuensi atau count atau jumlah ya, jumlah sel, jumlah apa namanya, observasi ya, jumlah observasi dengan karakteristik tertentu. Tapi ada juga tabel kontingensi yang isinya tabel peluang gabungan dan ada juga tabel kontingensi yang isinya tabel peluang bersyarat. Nah, yang paling sederhana adalah yang ini. Tabel isinya tabel observasi. Ya, kalau isinya tabel observasi berarti yang tadi ini N11 yaitu jumlah sampel atau jumlah observasi ya, ketika Y-nya sama dengan 1, Z-nya juga 1 dan seterusnya. Di sini berarti jumlah observasi jika Y-nya 2 dan Z-nya 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya adalah total marginal ya. Total marginal ini kita lambangkan dengan N1 plus ya. N1 plus berarti ini adalah penjumlahan N11 dan N12. N2 plus adalah penjumlahan N21 dan N22. Ya, ini jumlah baris pertama, jumlah baris kedua kita sebut dengan total marginal atau jumlah marginal ya. Kemudian ini juga namanya adalah total marginal ya, total marginal N plus 1 yaitu penjumlahan di baris pertama, N plus 2 kolom pertama, kemudian N plus 2 adalah penjumlahan di kolom kedua gitu ya, keterangannya ya, penjumlahannya. Nah, ini adalah tabel observasi ya, atau tabel observasi atau tabel frekuensi. Isinya frekuensi atau jumlah observasi yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, selanjutnya ada tabel peluang gabungan atau tabel join probability ya. Gabungan kan join, peluang probability ya. Jadi tabel join probability atau tabel peluang gabungan. Nah, isi sel-selnya ini adalah peluang gabungan. Nah, peluang gabungan. Jadi di sini adalah peluang jika Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 1. Ini peluang Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Dan seterusnya ini adalah peluang Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 2. Gitu ya. Di sini namanya berarti peluang marginal. Di sini peluang marginal. Kalau di sini total marginal, di sini peluang marginal. Ya, ini peluang marginal baris pertama, peluang marginal baris kedua. Di sini peluang marginal kolom pertama, peluang marginal kolom kedua. Nah, sehingga kalau kita total di sini, kalau di sini kan total observasi ya. Di sini total observasi atau total sampel, kalau di sini totalnya 1. Ya. Totalnya 1. Kalau di tabel peluang gabungan. Nah, selanjutnya ada tabel peluang bersyarat. Ya, tabel peluang bersyarat ini cirinya di ujungnya sini ya, di marginalnya sini adalah 1 di sini ya. Peluangnya 1, 1, 1. Di sini juga 1. Ya. Jadi, yang di sini adalah peluang Z sama dengan 1 bersyarat Y sama dengan 1. Ya, atau jika diketahui Y sama dengan 1, berapa peluang Z sama dengan 1 gitu ya. Ini peluang Z sama dengan 2 bersyarat Y sama dengan 1. Gitu ya. Di sini peluang Z sama dengan 1 bersyarat Y sama dengan 2. Dan di sini peluang Z sama dengan 2 bersyarat Y sama dengan 2. Ya, cara menghitungnya seperti apa ya? Cara menghitungnya untuk sel yang ini yaitu N11 dibagi N1 plus ya, N11 dibagi N1 plus ketemunya ini. Kemudian N12 dibagi N1 plus ketemunya ini. Ya. Oh ya, untuk yang ini semuanya dibagi total ya untuk mencari tabel join probability ya. P11 ini adalah N11 dibagi N total. Kemudian di sini N12 dibagi N total. Yang di sini N21 dibagi N total, di sini N22 dibagi N total. Gitu. Ya, ini kalau join probability atau peluang gabungan ya, dibaginya dengan N total ya, dengan seluruh observasi. Nah, kalau yang di sini dibaginya dengan total marginal ya, dibaginya total marginal. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 1 ya dibagi dengan marginal ketika Y sama dengan 1 ya. Kalau di sini yang ini berarti dibagi dengan total marginal
untuk Y sama dengan 2. Ya, seperti ini. N11 bagi N1 plus. Yang ini N21 dibagi N2 plus. Sorry, yang ini ya. N21. Sebentar. Z sama dengan 1 ya. Z sama dengan 1. Oh, bersyarat Y sama dengan 2. Di sini berarti ya. N21 dibagi dengan N2 plus. Gitu ya. Lebih enak memang dari sini yang lihatnya ya. Kalau misalnya kita nyari yang di sini bersyarat yang di sini berarti N22 dibagi dengan N2 plus gitu. Ya, dari sini enaknya sih. Nyari yang di sini peluang bersyarat di sini berarti N11 dibagi N1 plus. Nyari yang di sini N12 dibagi N1 plus. Nyari yang di sini N21 dibagi N2 plus. Di sini N22 dibagi N2 plus. Nah, ini kalau bersyarat. Ya, bisa membedakan ya nanti ya. Di sini tabel observasi, peluang gabungan, ini peluang bersyarat. Nah, lanjut total marginal. Ini tadi sudah ya sambil dibahas yang tadi ya. Ketika indeks pada N dalam jumlah sel diganti dengan tanda plus atau titik, menunjukkan bahwa kita telah mengambil jumlah sel pada kolom atau baris yang sama. Ya, jadi kalau N1 plus berarti plusnya ini bergerak ya. Bergerak. Jadi N11 tambah N12. N2 plus ini juga plusnya ini bergerak. N21 tambah N22. Nah, kalau kolom berarti N plus 1 ini berarti dijumlahkan berdasarkan kolom ya. Jadi N11 ditambah N21, N plus 2, N12 ditambah N22. Sehingga jumlah keseluruhannya yaitu kita tuliskan dengan N plus plus ya, N plus plus atau N titik. Ini adalah total keseluruhannya ya. N11 tambah N12 tambah N21 tambah N22. Gampang ya. Nah, disebut dengan total marginal, terus dituliskannya seperti ini ya. Misal total marginal untuk pemberian vitamin C adalah ini udah ya. Nah, distribusi gabungan. Jika unit sampel diambil secara acak dari populasi yang besar, maka tabel yang diamati ya akan memiliki distribusi multinomial ya dengan indeks N sama dengan N plus plus dan vektor parameternya adalah ini ya, P11, P12, P21, P22 atau kita nyatakan dengan huruf berawal PIJ. Ya, jadi unit sampel diambil secara acak. Jadi kalau unit sampelnya diambil secara acak ya, apa namanya ada populasi gitu kita ambil satu ya, kita ambil satu kemudian kita cek karakteristiknya ya, masuk ke level mana si Y-nya, masuk ke level mana Z-nya. Nah, dia akan menyebar secara distribusi multinomial. Teman-teman udah pernah belajar di peluang udah belajarnya atau belum ya? Jadi dia akan memiliki sebaran atau distribusi multinomial ya dengan peluangnya kita nyatakan dengan ini. Ya. Di mana PIJ adalah P, Y sama dengan I, dan Z sama dengan J adalah probabilitas atau peluang bahwa individu yang dipilih secara acak dalam populasi yang diminati masuk ke dalam sel ke I atau ke C ke tabel kontingensi. Ya, jadi misalnya kita ambil populasi ya, dapat observasi pertama. Observasi pertama kalau misalnya dia kalau yang tadi enggak ya sebenarnya enggak multinomial. Jadi kalau multinomial misalnya kita ambil secara acak, kemudian kita cek dia pendidikannya apa, ya lulusan apa, kemudian jenis kelamin, jenis kelamin sama pendidikan berhubungan nggak ya? Atau jenis kelamin ya berhubungan sih kalau misalnya di desa gitu kan kadang kalau misalnya cewek lebih lebih rendah ya biasanya ya karena apa namanya anggapannya kan cewek tempatnya di dapur nggak usah belajar tinggi-tinggi gitu ya kalau di desa di pelosok gitu ya. Nah, jadi misalnya kita ambil satu gitu ya, sampel satu, kemudian kita teliti dia karakteristiknya apa. Oh, cewek lulusannya SD gitu. Terus kita plot ya di sini. Nah, dan seterusnya nanti diplot di sini satu. Kemudian ada lagi misalnya cewek SMP 1 gitu ya. Nah, itu namanya dia menyebar multinomial. Nah, untuk data yang diamati biasanya menggunakan P. Jadi kalau P itu untuk populasi, kalau untuk sampel kita biasanya nyatakannya dengan P kecil gitu ya. Sehingga menjadi PIJ. Kalau tadi P ya, PIJ. Kalau untuk sampel PIJ ya. NIJ dibagi dengan N adalah proporsi sampel pengamatan di sel I, C gitu ya. Atau PIJ ini kan juga sebaran gabungan ya, apa namanya peluang gabungan, joint probability. Ya, kalau joint probability selalu dibaginya dengan
jumlah sampel ya. Nah, kemudian saat kita menjumlahkan peluang gabungan pada satu variabel, maka kita mendapatkan distribusi marginal ya, atau peluang marginal ya. Jadi kita nyatakan dengan PI plus ya, PI plus. Jadi kalau misalnya P ketika Y sama dengan 1 yaitu P1 plus, atau P peluang ketika Y sama dengan 2 kita nyatakan dengan P2 plus, di mana P1 plus ditambah P2 plus adalah 1 ya. Jelas ya di sini tadi ya. Ini dinyatakan dengan P1 plus, P2 plus kalau dijumlahkan 1 gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. P ketika Y sama dengan 1 dan PY sama dengan 2. Ya, P1 plus ditambah P2 plus. Kalau diamati, kalau sampel PI plus gitu ya. Nah, untuk contoh jenis field treatment tadi ya, P1 plusnya yaitu N1 plus ditambah dibagi dengan N besar ya. Berapa ini tadi? N1 plus ya, N1 plus 140. Jauh banget ya, nggak ditampilin tadi ya. Nah, di sini ya. Jadi P1 plus ya, P1 plus 140 bagi 279, P2 plus 139 dibagi 279 ya. Lanjut. Nah, tadi. Nah, ini ya. P1 plus ya, N1 plus atau peluang marginal ya, peluang marginal adalah total marginal ya, gampangnya total marginal dibagi dengan total observasi ya. Peluang marginal adalah total marginal dibagi dengan total observasi ya. Ini probabilitas dari satu variabel. Distribusi probabilitas bersyarat adalah peluang satu variabel yang diberi atau bersyarat ya, bersyarat nilai variabel lain. Ini sebenarnya slide-nya agak muter-muter sih. Nah, ini udah ya tadi ya, nggak usah ya. Jadi atau misalnya kalau misalnya kita tuliskan ya, seperti ini tadi dapatnya tadi N11 dibagi N1 plus P1 bersyarat 1. Ya, N12 per N1 plus P2 bersyarat 1. Seterusnya. Nah, mari kita lihat untuk peluang mengalami flu bersyarat jenis pemberian pil, atau kita baca dengan peluang seseorang mengalami flu dengan kondisi pemberian jenis pil treatment. Atau bisa juga gini, dibaca dulu ya, jika diketahui jenis pemberian pil, berapa peluangnya mengalami flu. Nah, kita akan memiliki dua distribusi probabilitas bersyarat. Yang pertama yaitu kemungkinan seseorang tetap mengalami flu karena menerima placebo. Ya, jadi di sini syaratnya yaitu placebo. Ya, syaratnya placebo berarti 31. Ini kalau misalnya enggak kita tulis tabelnya tadi emang agak ini namanya bolak-balik ya. Ya. Nah, jadi kemungkinan seseorang mengalami flu jika diketahui dia adalah diberikan placebo ya. Jadi tadi total marginalnya di baris pertama ya, total marginalnya di baris pertama adalah 140. Sehingga peluang bersyaratnya ya, peluang bersyaratnya yaitu N11 ya, N11 dibagi dengan N1 plus. N11 dibagi dengan N1 plus, atau kita ginikan aja ya biar sebentar ya. Nah, slide ke berapa tadi ya? Ya, slide ke-19 ya. Nah, jadi peluang mengalami flu ya, atau kita
tulis di sini aja ya biar enak ya teman-teman. Agak bolak-balik ya slide-nya ya. Jadi tadi kan gini ya, flu, di sini tidak flu. Kemudian di sini placebo, di sini vitamin C. Ya, vitamin C di sini 31, 109, di sini 17, 122. Total marginalnya di baris pertama 140, baris kedua 139. Total marginalnya di kolom pertama 48, di kedua 231. Nah, seperti ini. Total observasinya 279. Oke. Nah, selanjutnya di sini dia mau lihat peluang mengalami flu jenis pemberian pilnya placebo. Ya, mengalami flu. Ya, mengalami flu jika diketahui dia diberikan placebo. Jadi di sini ya, P1 bersyarat 1. Gitu ya. Sehingga P1 bersyarat 1 yaitu N11 dibagi N1 plus yaitu 31 dibagi dengan 140. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini tadi mengalami flu ya. Ini berarti dia tidak mengalami flu ya. 109/40 itu berarti dia tidak flu ya. P tidak flu atau kita tuliskan seperti ini. P2 ya, tidak flu ya. Bersyarat 1 ya. Bersyarat dia diberikan placebo gitu ya. Berarti N12 ya. N12 dibagi N2 plus gitu ya. N12 dibagi N1 plus, sorry. Kan syaratnya 1 ya, 1 plus. Berarti 109 dibagi 140. Seperti ini. Ya. Kemudian peluang jika dia diberi vitamin C terkena flu. Terkena flu berarti P 1 bersyarat 2 gitu ya. P1 terkena flu, syaratnya dia vitamin C. Berarti N21 dibagi N2 plus, yaitu 17 dibagi 139. Kemudian peluang dia tidak flu bersyarat diberikan vitamin C. Atau jika diketahui dia diberikan vitamin C. Atau karena diberikan vitamin C dia tidak flu. N22 dibagi N2 plus gitu ya. Jadinya 122 dibagi 139. Gitu ya cara mencari peluang bersyarat. Oke, lanjut. Nah, yang ini udah tadi ya 17/39 sama. Coba berapa distribusi peluang bersyarat yang diamati P jenis pemberian pil bersyarat mengalami flu. Coba. Ya. Mengalami flu. Mana tadi? Ya. Jadi di sini yang jadi syaratnya ya. Jadi peluang kalau dia peluang ya tadi apa? Placebo misalnya. Ini misalnya ya placebo jika diketahui dia terkena flu. Misalnya seperti ini ya. Nah, berarti kita balik. Berarti ini adalah peluang 1 bersyarat 1 gini ya. N11 dibagi dengan N plus 1. Ini berarti ya. 31 dibagi dengan 48. Ya, ini kalau diketahui dia terkena flu, jika diketahui dia terkena flu, berapa peluang dia diberikan placebo, gitu ya. Nah, misalnya kemudian jika dia placebo, dia vitamin
C, flu. Jadi yang diketahui flu dulu. Jika diketahui dia flu, berapa peluangnya dia diberikan vitamin C, gitu ya. Jadi peluang vitamin C bersyarat 1. Ini berarti N21 ya. N21 dibagi dengan marginalnya. N plus 2 gitu ya. Jadi ingat kembali di sini yang jadi pembagi adalah yang di belakang sini ya. Sorry, vitamin C dan flu. Bener ya? Di sini berarti N plus 1. Sorry. Nah, plus 1. Jadi yang dilihat di sininya ya. Nih, jangan bingung ya. Ini 1 berarti di sini 1. Ini 1 berarti di sini juga 1. Berarti di sini 17/48. Ya, kalau misalnya jika diketahui dia tidak flu, berapa peluang dia terkena placebo? Diberikan placebo. Jika diketahui dia tidak flu, berapa peluang dia diberikan placebo? Berarti ini dibagi dengan ini. Jika diketahui dia tidak flu, berapa peluang dia dapat vitamin C? Berarti ini dibagi dengan ini. Ya, jangan bingung ya kalau nanti diputar-putar ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai contoh ya dari pemain ski yang diberikan placebo. Nah, ini diketahui berarti diberikan placebo, berapa peluang pemain ski tersebut untuk terkena flu. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Jika diketahui atau dari pemain ski yang diberikan placebo, berarti yang ini syaratnya yang di sini ya. Berapa peluang terkena flu? Ya, berarti 31 dibagi 140 ya. Kemudian dari pemain ski yang diberikan placebo ya, diberikan placebo, berapa peluang pemain ski untuk tidak terkena flu? Berarti 109 dibagi dengan 140. Gak bingung ya, coba saya cek. Coba yang ketiga nih. Coba sebentar. Uti Surya Dharma. Yang ini, dari pemain ski yang diberikan vitamin C, berapa peluang pemain ski tersebut untuk terkena flu? Coba. Peluangnya 17/139. Oke, benar ya. Coba saya cek lagi. Sebentar ya, ada paket. Oke, lanjut ya. Yang ini coba. Yang ini saya cek. Tessa Laurantika. Tessa, where are you? Tessa, mana Tessa? Dari seluruh pemain ski yang menjadi sampel, berapa peluang pemain ski yang diberikan placebo untuk terkena flu? Bisa? 31/279. Oke, bisa ya. Dari seluruh pemain ski berarti pembaginya adalah total gitu ya. Oke, jadi ini dah. Nanti coba satu lagi ya. Satu lagi coba Salma Afna. Coba yang ini. Dari pemain ski yang diberikan vitamin C, berapa peluang pemain ski tersebut untuk tidak terkena flu? 122/231. 122 per dari dari pemain ski yang diberikan vitamin C. Yang diberikan vitamin C. Oh, 139 per Berapa peluang untuk tidak terkena flu? Berarti berapa per berapa? 139 per 231 apa 279, Bu? Coba, dari pemain ski yang diberikan vitamin C, berarti pembaginya adalah ini ya. Dari pemain ski yang diberikan vitamin C,
berapa peluang pemain ski tersebut untuk tidak flu. Ya, jadi yang diketahui pertama kali itu adalah syaratnya. Ya, dari pemain ski yang diberikan vitamin C ini pembaginya, berapa peluang pemain ski tersebut untuk tidak terkena flu. Berarti 122 dibagi 139. Gitu. Ya. Oke, Salma? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, Salma satu lagi. Karena tadi belum benar ya. Yang ini coba, dari seluruh pemain ski yang menjadi sampel, berapa peluang pemain ski yang diberikan vitamin C untuk terkena flu? Tujuh belas per 279, Ibu. Oke, bisa ya peluang pemain ski vitamin C terkena flu 17 per 279. Bisa dipahami ya, Salma ya? Yang lainnya bisa dipahami atau ada yang mau mencoba? Bisa ya, gampang ya. Oke, lanjut relative risk ya, relative risk. Nah, pertimbangkan misalnya resiko tahunan kematian akibat kanker 0,005 dalam satu populasi dan 0,01 pada populasi lain. Nah, sebagian besar petugas kesehatan akan menganggap perbedaan ini penting meskipun ya dia jaraknya atau deltanya ya selisihnya 0,005 sangat kecil ya. Sangat kecil tapi dia kalau yang namanya kematian ya meskipun kecil ya itu sangat apa namanya? Sangat menjadi concern ya. Jadi meskipun kecil kayak misalnya COVID gitu kematian satu aja itu udah apa namanya? Udah perlu penanganan yang lebih lanjut ya. Karena berkaitannya pokoknya yang berkaitan dengan kematian, kesehatan gitu meskipun nilainya kecil itu akan penting ya. Nah, kita bisa menggunakan relative risk ya untuk apa namanya menginterpretasikan hal ini ya. Jadi relative risk dari sukses yang merupakan rasio dari probabilitas bersyarat yang relevan atau kita notasikan dengan rho ya, relative risk. Ya, rumusnya yaitu peluang Z sama dengan 1 bersyarat Y sama dengan 1 dibagi peluang Z sama dengan 1 bersyarat Y sama dengan 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di tabel tadi, nah kalau misalnya di sini adalah tabel peluang ya, misalnya ini tabel peluang bersyarat kan di sini P1 bersyarat 1, ini P2 bersyarat 1, di sini P1 bersyarat 2, ini P2 bersyarat 1 gitu ya. Nah, jadi relative risk adalah kalau di tabel peluang bersyarat yang sini dibagi dengan yang sini ya. Tapi bukan di tabel ini ya, tabel peluang bersyarat. Di tabel peluang bersyarat yaitu yang di sini dibagi dengan yang di sini. Nah, seperti itu. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. P11 dibagi P1 plus atau P21 dibagi P2 plus. Atau bisa juga N11 dibagi N1 plus dibagi N21 dibagi N2 plus. Gitu ya. Jadi dia adalah rasio peluang bersyarat ya, rasio peluang bersyarat. Jadi dari tabel peluang bersyarat. Nah, relative risk adalah ukuran asosiasi yang lebih baik ketika peluang selnya mendekati 0 dan 1, yaitu ketika berada di ekor distribusi peluang. Ya. Jadi relative risk ini banyak penerapannya dari bidang medis dan epidemiologi. Ya. Biasanya dipakai di bidang medis dan epidemiologi. Oke, ini relative risk. Nah, sebagai contoh, oh enggak ini yang tadi ya. Nah, ini cara bacanya nih. Relative risk yaitu rasio antara peluang terjadinya Z sama dengan 1 ketika Y sama dengan 1 dibandingkan dengan peluang terjadinya Z sama dengan 1 ketika Y sama dengan 2. Ya. Nah, sebagai contoh di data terapi vitamin C tadi ya. Nah, peluang terkena flu jika diberikan placebo berarti 31 dibagi
jumlahnya ini ya, marginalnya. Ketemunya 0,2214 nih peluang bersyaratnya yang di sini. Kemudian peluang bersyaratnya yang di sini 17 dibagi total marginalnya ini. Ya, ketemunya 0,1223. Ya. Nah, mencari relative risk atau rho-nya yaitu dibagi ini dibagi dengan ketemunya 1,811. Ya. Nah, interpretasinya yaitu nilainya lebih dari 1 nih. Nilainya lebih dari 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemain ski yang diberikan placebo, ya, yang ini diberikan placebo memiliki resiko 1,811 lebih besar untuk terkena flu dibandingkan dengan yang diberikan vitamin C. Ya, jadi relatif risk ya, resiko relatif. Resiko relatif sehingga memiliki resiko ya, memiliki resiko. Kalau lebih dari 1 berarti yang placebo ya memiliki resiko lebih besar ya untuk terkena flu dibandingkan dengan yang vitamin C. Karena kelompoknya gini ya. Tadi kan kita bilang bahwa ini adalah treatmentnya pemberian placebo sama vitamin C. Nah, ini responnya yaitu flu dan tidak flu ya, sehingga atau kita bisa bilang bahwa ini kelompok penerima placebo, kelompok penerima vitamin C ya. Jadi resiko orang yang diberikan placebo untuk terkena flu sebesar ini dibandingkan yang diberikan vitamin C. Gitu. Ya, ingat-ingat relatif risk, resiko relatif. Berarti dia interpretasinya resiko. Gitu ya. Nah, lanjut odds ratio. Ya, odds ratio ini sebenarnya kecenderungan atau rasio peluang sukses dan kegagalan untuk baris tertentu atau rasio peluang bersyarat dari distribusi bersyarat yang sama. Muter-muter ini kayaknya bahasa ditranslatekan ya. Nah, jadi sebenarnya odds ratio adalah rasio dari odds ya, rasio dari odds. Nah, odds itu apa? Odds itu adalah ini peluang sukses dibanding gagal gitu ya. Odds itu sebenarnya adalah peluang sukses dibagi dengan peluang gagal. Jadi kalau odds 1 peluang Z sama dengan 1 bersyarat Y sama dengan 1 dibagi peluang Z sama dengan 2 bersyarat Y sama dengan 1. Ya, atau kalau misalnya kita ambil ya di sini nah, ini kan tadi kan Z ya yang di sini ya. Sorry. Sebentar. Sejalan nggak? Ya, berarti ini Y di sini Z ya. Nah, di sini ini berarti Y ya. Y variabel pertama ini Y dan di sini Z gitu ya. Nah, ini kalau ini kan frekuensi ya. Kalau misalnya kalau di odds ini pakainya untuk penjelasannya pakai bersyarat ya. Bersyarat. Jadi peluang bersyarat yang di sini dibagi dengan yang di sini, kemudian dibagi rasio ya ini dibagi dengan yang ini. Gitu. Bingung nggak ya teman-teman? Semoga enggak ya. Atau kalau gampangnya ini deh, apa namanya? Kita lihat di tabel. Nah, ini ya, di tabel ini. Dah, di tabel yang ini. Nah, tabel yang ini teman-teman. Nah, jadi odds pertama adalah ya kita lihat di tabel peluang bersyarat ya, tabel peluang bersyarat. Odds pertama adalah peluang bersyarat yang ini dibagi dengan ini. Ini odds pertama. Odds yang kedua yaitu peluang yang ini bersyarat yang ini dibagi dengan yang ini. Kemudian odds rasio adalah odds satu tadi dibagi dengan odds kedua. Itu. Bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya masih bingung, nanti boleh tanya. Misalnya lanjut sama tadi. Odds ya. Jadi odds 1 dibagi odds 2 ya. Ketemunya seperti ini nanti. Intinya ini sih yang tadi nggak dipikir kalau
apa sih? Tadi cara dapetin rumus ini ya. Jadi P11 ya rumus dari odds ratio ya. Ingat nanti kalau misalnya teman-teman tugas akhir kalau ditanya apa itu odds ratio, yaitu perbandingan dua odds gitu ya, perbandingan dua odds. Nah, odds bisa kita bilang sebagai peluang sukses dibagi peluang gagal gitu ya. Nah, rumusnya yaitu P11 dikalikan P22 dibagi P12 dikalikan P21. Atau kita juga bisa, kalau ini kan dari tabel join probability, dari tabel join frekuensi juga bisa ya. N11 kali N22 dibagi N12 dikali N22. Nah, sifat odds yang pertama, jika nilainya 1, maka sukses dan kegagalan kemungkinan besarnya sama ya. Jadi peluang sukses sama dengan peluang gagal kalau odds-nya 1. Kalau misalnya odds-nya besar dari 1, berarti peluang sukses lebih besar dibandingkan kegagalan. Kalau odds kurang dari 1, peluang sukses lebih kecil daripada kegagalan. Nah, kalau ini bagaimana menghitung nilai odds ratio berdasarkan peluang bersyarat ya, yang tadi dijelaskan ya. Jelaskan odds ratio bagian awal ya. Nah, jadi odds pertama ya ini dibagi dengan ini. Odds yang kedua ini dibagi dengan ini. Sehingga odds rasio atau theta adalah odds 1 dibagi odds 2. Gitu. Nah, kalau tadi berdasarkan tabel peluang bersyarat, kalau ini berdasarkan join frekuensi ya, atau yang tadi isinya jumlah amatan atau frekuensi atau count ya. Nah, caranya tinggal silang kayak gini nih. Ini kalikan ini dibagi ini kalikan ini. Ya. Ini kalikan ini dibagi ini kalikan ini. Sebenarnya awalnya kan tadi ini ya, N11 dibagi N1 plus, odds pertama kan N11. Bentar, saya tulis di sini aja. Tuh, malu penghapus. Benar, pointernya laser pointer. Oh, laser. Pen. Nah, kan awalnya kan, lah saya udah pilih pen tapi kok tetap RS. Gak bisa. Oke, gini aja ya. Odds pertama kan, tadi awalnya kan N11 dibagi N1 plus. Kemudian dibagi lagi dengan N12 dibagi N1 plus gitu ya. Nah, N1 plusnya kan bisa dicoret. Sehingga odds pertama adalah N11 dibagi N12. Ya. Kemudian kecenderungan terjadi Z sama dengan 1 dibandingkan Z sama dengan 2 ketika Y sama dengan 2. Odds keduanya yaitu kita bisa sederhanakan N21 dibagi N22. Nah, gampangnya mencari odds rasio kalau kita punya tabel observasi ya atau frekuensi, tinggal ini N11 kalikan N22 dibagi dengan N12 dikalikan N21 atau yang ini. Jadi teman-teman langsung lihat ujungnya ini aja. Tadi sebenarnya runutannya ya, kenapa kok bisa ketemu seperti ini ya. Jadi kalau punya tabelnya bentuk frekuensi, ya langsung pakai rumus yang ini aja. N11 kalikan N22 dibagi N12 dikali N21. Ya. Langsung lihat ujungnya aja kalau yang tadi bingung ya pakai peluang bersyarat segala macam, pakai ini kalau tabel. Kalau kita punyanya tabel frekuensi. Ya. Kalau misalnya punyanya tabel peluang bersyarat ya otomatis harus seperti ini ya. Ini dibagi ini, kemudian dibagi lagi ini. Nah, ini kok tabel frekuensi. Nah, sebagai contoh pada data terapi vitamin C ya. Udah mau 1 jam baru tabel 2 arah. Bagaimana kecenderungan pemain ski yang diberikan placebo ya untuk terkena flu dibandingkan dengan pemain ski yang diberikan vitamin C. Nah, range tabelnya seperti ini ya. Placebo ya untuk terkena flu. Placebo untuk terkena flu. Jadi yang placebo taruh di baris pertama, yang flu taruh di kolom pertama. Gitu ya. Nah, caranya kalau ini langsung aja ini kalikan ini dibagi dengan ini kalikan ini ya. 31 kalikan 122 dibagi dengan 109 kali 17. Ya, hasilnya 2,041. Nah, kesimpulannya adalah pemain ski yang diberikan placebo memiliki kecenderungan 2,041 kali lebih besar karena dia lebih dari 1 ya.
lebih besar untuk terkena flu dibandingkan dengan pemain ski yang diberikan vitamin C. Ya, jadi peluangnya ini untuk ini dibandingkan dengan yang treatment kedua. Gitu. Ya. Kalau tabelnya seperti ini langsung aja kalikan biar nggak bingung ya. Ini kalikan ini dibagi dengan ini kalikan. Lanjut, kecenderungan pemain ski yang diberikan vitamin C untuk tidak terkena flu. Nah, berarti range tabelnya kecenderungan pemain ski yang diberikan vitamin C untuk tidak terkena flu. Ya, dibandingkan dengan pemain ski yang diberikan placebo ya. Jadi tata tabelnya seperti ini ya. Tata tabelnya seperti ini. Nah, ketemunya 2,041 ya, sama aja ya. 122 kali 31 dibagi 17 kalikan 109 ya. Sehingga pemain ski yang diberikan vitamin C untuk tidak flu ya memiliki kecenderungan 2,041 kali lebih besar ya dibandingkan dengan yang diberikan placebo. Kemudian kecenderungan pemain ski yang diberikan vitamin C untuk terkena flu ya dibandingkan pemain ski yang diberikan placebo. Ya. 1 dibagi 2,041. Ya. Jadi pemain ski yang diberikan vitamin C memiliki kecenderungan sebesar ini lebih kecil ya, lebih kecil untuk terkena flu dibandingkan dengan yang diberikan placebo. Itu ya. Jadi tergantung pertanyaannya nanti silakan teman-teman range atau atur tabelnya ya. Sehingga menjawab apa kecenderungan apa yang ditanyakan ya. Nah, ini beberapa catatan mengenai odds ratio ya. Kalau misalnya jika P1 sama dengan P2, maka jika peluang marginal ya P1 sama dengan P2, maka nilai odds ratio 1. Atau menunjukkan hubungan dua variabel tersebut independen atau saling bebas. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu odds rasionya 1, ya odds rasionya 1 atau dia mendekat 1 ya 1,00000 gitu atau 0,9999 gitu atau mendekati 1, teman-teman bisa bilang bahwa hubungannya independen atau saling bebas ya, hubungannya independen atau saling bebas. Atau tidak ada hubungan antara variabel pertama dan variabel kedua. Kalau hubungan dua variabel tidak saling bebas ini kalau P1 besar dari P2 atau ini aja yang langsung dibilang ya. Kalau odds 1 besar dari odds 2 atau nilai odds rasionya ini ya lebih dari 1 kurang dari tak hingga atau nilai odds ratio ini lebih dari 0 kurang dari 1. Kita bisa bilang bahwa dua variabel ini saling berhubungan ya, saling berhubungan atau tidak saling bebas. Ya, jadi kalau satu ini saling bebas, kalau misalnya nilainya antara 1 sampai tak3 atau 0 sampai 1 dia saling berhubungan atau tidak saling bebas. Ya, ini bisa dinyatakan kalau ketika odds 1-nya besar dari odds 2 nilainya seperti ini, kalau ketika odds 1 kecil dari odds 2 odds rasionya seperti ini. Nah, ini hubungan odds ratio dan relative risk ya. Enggak usah lah ya. Nah, selanjutnya tabel 3 arah ya. Tadi tabel 2 arah. Jadi ada 2 variabel. Kalau tabel 3 arah kita ada 3 variabel ya, 3 variabel. Misalnya hubungan antara kelas, jenis kelamin dan IPK. Kemudian status penyakit kanker usus besar ya, sakit dan tidak sakit, kemudian jenis kelamin dan umur. Umurnya ini juga kategori ya. Karena kita lagi belajar hubungan antar variabel kategori ya. Ras pelaku pembunuhan, ras korban dan hukuman. Ini ada di buku Agresti ya. Kemudian jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan. Nah, tabel kontingensi 3 arah seperti ini ya. Nah, irisan dari tabel ini kita sebut dengan tabel parsial ya. Ada 3 cara untuk membagi tabel ini ya. Jadi ini variabel pertama dia bilangnya apa? Oh, Z ya, tetap Z, Y, X ya. Ada 3 variabel yaitu variabel Z, variabel Y dan variabel X ya. Nah, ini tabel 3 arah. Interpretasinya susah kalau misalnya langsung kita 3 arah karena dia bentuknya jadi
3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi kayak tadi masih gampang. Kalau ini 3 dimensi ya, 3 dimensi. Sehingga caranya ada 2, yaitu kita pecah ya, kita pecah tabelnya yang kita sebut dengan tabel parsial. Ya, cara memecahnya seperti apa? Nah, kita misalnya kita pecah berdasarkan variabel Z ya. Kalau kita pecah berdasarkan variabel Z berarti kita lihat hubungan X dan Y. Kalau kita pecah terhadap variabel Y berarti hubungan X dan Z. Ya, kalau misalnya kita pecah berdasarkan X berarti kita lihat hubungannya Y dan Z. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, jika kita ambil tabel XY berarti hubungan antara X dan Y, gitu ya. Hubungan antara X dan Y. Untuk setiap tingkat Z, maka akan didapatkan tabel parsial yang merupakan bidang frontal. Langsung aja ya, biar teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pecah terhadap level Z, ya, terhadap variabel Z, ya, berarti untuk Z levelnya 1 atau kategori pertama, ya, kita lihat hubungannya X dan Y seperti apa. Kemudian ketika Z-nya sama dengan 2 atau kategori kedua dari Z, ya, hubungan X sama Y-nya gimana? Ketika Z-nya sama dengan K, hubungan X sama Y-nya seperti apa? Nah, ini adalah cara pertama menggunakan tabel parsial. Nah, cara kedua yaitu menggunakan tabel marginal. Tabel marginal itu kita menjumlahkan berdasarkan seluruh level dari kategori tertentu. Misalnya di sini adalah kita jumlahkan untuk seluruh level dari Z, ya, seluruh level dari Z. Jadi Z-nya diabaikan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat hubungan antara X dan Y, ya, Z-nya ini levelnya diabaikan, jadi ditotalkan ya. Sehingga akan menghasilkan satu tabel saja kalau tabel marginal ya. Kalau tabel parsial jumlahnya sesuai dengan level dari kategori si Z. Kalau marginal hanya ada satu karena Z-nya ini dijumlahkan nanti ya. Nah, ini notasinya ya, NIJK, frekuensi teramati dari sel ke IJK. Kemudian mu IJK frekuensi yang diharapkan ya, expected value dari sel IJK. Nah, kemudian conditional odds ratio ya, conditional odds ratio peluang. Nah, jadi ada 2 jenis odds ratio nih kalau di tabel 3 arah ya. Tabel 3 arah yang pertama ada kondisional atau parsial odds ratio. Ini ada di tabel parsial. Ya, ingat kalau di tabel parsial atau tabel yang dipecah-pecah tadi ya, parsial berarti yang dipecah-pecah. Kalau di tabel yang dipecah-pecah tadi kita sebutnya conditional odds ratio, COR atau partial odds ratio ya. Ya, rumusnya seperti ini. Ya. Mu 11K. Nah, tergantung ini nanti odds ratio-nya yang di tabel yang di level Z yang mana gitu ya. Jadi odds ratio-nya ada sejumlah banyaknya tabel parsial ya. Jadi masing-masing tabel parsial tadi ada odds ratio-nya ya. Di sini ada odds ratio-nya, ada odds ratio-nya, ada odds ratio-nya. Nah, ini adalah conditional odds ratio. Ya. Disebut sebagai asosiasi parsial ya. Nah, selanjutnya marginal odds ratio ini di tabel marginal ya. Ini adalah conditional odds ratio ya, conditional odds ratio 1, conditional odds ratio 2, conditional odds ratio 3. Nah, di sini namanya hubungannya marginal odds ratio, MOR ya, marginal odds ratio. Nah, marginal odds ratio rumusnya seperti ini ya. Mu 11 plus kalikan mu 22 plus dibagi mu 12 plus mu 21 plus. Pada prakteknya nanti akan gampang ya kalau misalnya nanti kayak ini kan tinggal dikali-kalikan aja ya. Ya, nanti bentuknya juga sama seperti ini. Bentuknya sama aja. Jadi tinggal ini kalikan ini bagi ini kalikan ini. Tergantung dia itu di kondisional atau di parsial tabel atau di marginal tabel gitu ya. Oke, lanjut. Nah, marginal association bisa sangat berbeda dari conditional association. Ya, jadi yang ada hubungan yang ada di tabel marginal bisa sangat berbeda dengan yang ada di tabel parsial. Ya. Kemudian marginal odds ratio ya mungkin tidak sama dengan parsial atau conditional odds ratio. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya ya. Nah, ini parsial tabel dan marginal tabel ya. Ini ada data
dari studinya Fortover dan Lehnen ya. Jadi langsung kita lihatin aja ya, variabel responsnya yaitu hasil tes pernapasan ya, normal dan tidak normal. Kemudian variabel penjelas ya, variabel X ini Y ya. Kalau misalnya teman-teman belajar regresi gitu, penjelas kan X gitu ya, X respon ya. Status merokok ya, status merokok tidak pernah sama saat ini merokok. Ya, jadi tabelnya seperti ini tabel 3 arah ya, tabel 3 arah. Variabelnya ada 3, yaitu smoking status, test result, sama umur. Ya, sama umur. Nah, di sini smoking status levelnya ada never and current ya. Kemudian test result ada normal, not normal. Umur ada kurang dari 40 sama 40 sampai 59. Ada 3 ya, 3 variabel. Nah, kemudian dia mau melihat hubungan status merokok dengan tes pernapasan ya. Status merokok dengan tes pernapasan. Ya. Sehingga kalau tabelnya 3 arah seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah ini 2 variabel ini ya, hubungan 2 variabel ini berarti variabel kontrol atau variabel yang ketiganya yaitu ini umur. Nah, kita bisa cari hubungannya ya, karena ini 3 arah dengan tadi kita bentuk parsial tabel atau marginal tabel. Kalau parsial tabel berarti kita pecah nih. Kita pecah untuk umur kurang dari 40 dan umur 40 sampai 59. Nah, kalau marginal tabel kita abaikan umur, kita jumlahkan ya, 577 ditambah 164 untuk yang normal. Kemudian yang not normal, yang status smokingnya never berarti 34 tambah 4. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini tabel parsial. Tabel parsial berdasarkan age. Tabel parsialnya berarti ada 2 ya, karena age-nya ada 2 kategori atau 2 level. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian tabel marginal. Tabel marginal itu mengabaikan umur ya, mengabaikan umur sehingga sama ya, kita melihat hubungan status merokok dan hasil tesnya ya, hasil tesnya. Seperti ini. Ini 741 diperoleh dari 577 tambah 164. 741. 38 dari 34 tambah 4. Ya, ini cara membentuk tabel marginalnya. Jadi diabaikan age-nya ya. Kemudian odds ratio yang ada di tabel parsial ya, odds ratio yang ada di tabel parsial kita sebut dengan conditional odds ratio ya. Conditional odds ratio untuk umur kurang dari 40 ya, tinggal ini kalikan ini dibagi dengan ini kalikan ini. Ya, ketemunya 1,418. Sama untuk umur 40 sampai 59 ini kalikan ini dibagi dengan ini kalikan ini. Ketemunya 12,38. Kemudian marginalnya. Ini tabel marginal ya. Ini tabel marginal. Tabel marginal ini kalikan ini dibagi ini kalikan ini. Ketemunya 2,756. Ya, ini kalau misalnya kita lihat ini di atas satu semua ya, ini masih searah ya, masih sama nih kesimpulannya bisa diambil yaitu kecenderungan ya, atau orang yang tidak pernah merokok ya, tidak pernah merokok memiliki kecenderungan hasil tesnya normal sebesar 1,418 dibandingkan dengan yang saat ini merokok. Ya, kata-kata kecenderungannya boleh di depan, boleh di tengah, terserah teman-teman ya, enakan yang mana. Bisa juga gini, kecenderungan orang yang tidak pernah merokok untuk hasil tesnya normal sebesar 12,38 kali atau lebih besar 12,38 kali dibandingkan dengan yang saat ini merokok. Nah, ini arahnya sama nih, ternyata yang never, yang tidak pernah merokok ini kecenderungan hasil normalnya ini lebih besar ya, normal untuk dia hasil tesnya, tes pernapasannya ini normal ini ternyata dia lebih besar dibandingkan yang saat ini merokok. Ini sama semua arahnya ya, ini oke, masih oke ya, berarti ya kita bisa tarik kesimpulannya. Nah, conditional odds ratio versus marginal odds ratio. Nah, kalau hasilnya independence ya, tadi ingat kalau misalnya odds ratio-nya 1 berarti dia independen ya. Kalau selain 1 berarti dia ada asosiasi ya. Independence means no association, tidak ada asosiasi. Kalau dependence berarti dia ada asosiasi atau association ya. Marginal independence ya, pokoknya intinya ini sih, independent. Kalau independent 1 gitu ya, kalau misalnya dependence tidak sama dengan 1 gitu. Nah, kalau di conditional independence ya, conditional independence berarti di semua tabel harus 1 nih
Di semua tabel parsialnya harus 1. Baru kita bilang bahwa dia conditional independence, ya. Kalau misalnya salah satu aja, ada yang tidak sama dengan 1, kita bilang conditional dependence. Ya, kita bilang conditional dependence, ya. Bisa dipahami ya? Semoga bisa. Jadi kalau misalnya di tabel marginalnya 1, ya berarti dia marginal independence kita bilangnya, ya. Kalau tidak sama dengan 1, berarti marginal dependence. Nah, kalau di tabel parsial kan ada beberapa nih. Tabelnya kan ada beberapa. Ada beberapa tabel kondisional atau tabel parsial, ya. Nah, kalau semuanya 1, baru kita bilang bahwa dia conditional independence. Kalau 1 aja tabel yang dia tidak sama dengan 1, kita langsung bilang conditional dependence, ya. Nah, di sini ada catatan lagi bahwa marginal independence, ya, tidak berarti bahwa conditional independence. Jadi dia tidak saling mempengaruhi, ya, marginal independence sama conditional independence, ya. Begitu juga conditional independence tidak berarti bahwa dia marginal independence, ya. Jadi memang harus diinterpretasikan satu-satu gitu, ya, antara conditional independence dan marginal independence, ya. Nah, ini ada 4 kondisi, ya. Ada 4 kondisi. Kalau di tabel marginalnya dia independence, kemudian di tabel kondisionalnya independence, ya. Ini di tabel parsial, ya, atau kondisional, ya. Ini tidak menarik, ya, not interesting. Kalau misalnya di marginal tabelnya dia independence, di kondisionalnya dia independence, kita bilang dia sebagai conditional dependence. Kemudian marginalnya dependence, conditional dependence, kita juga bilangnya conditional dependence. Kemudian marginalnya dependence, conditionalnya dependence, kita bilangnya juga conditional dependence. Oh, ini conditional dependence. Oke, jadi kita lihatnya yang di sini, ya. Karena kita interpretasinya di kondisional. Apakah umur kayak tadi misalnya, apakah umur itu mempengaruhi hubungan antara merokok dan hasil tes. Nah, ada lagi yang namanya Simpson paradox. Jadi Simpson paradox itu intinya adalah hubungan variabel kualitatif di tabel parsial itu berbeda dengan yang di tabel marginal. Kalau yang di sini tadi merokok sama hasil tes kan dia sama, ya. Ini karena kecenderungannya lebih besar semua. Di sini lebih besar, sini besar. Jadi arahnya sama, ya. Nanti bisa terjadi bahwa teman-teman nemu di kondisional ini ternyata dia kecenderungannya lebih kecil. Nah, kalau yang di sini kecenderungannya lebih besar. Jadi di sininya kurang dari 1 odds rasionya, di sini ternyata odds rasionya lebih dari 1. Nah, itu yang disebut dengan Simpson paradox, ya, paradoks Simpson. Simpson paradox itu kalau di sininya beda dengan yang di sini arahnya. Jadi ini kurang dari 1, di sini lebih dari 1, atau yang di sini lebih dari 1, ya. Di sininya kurang dari 1. Nah, itu namanya Simpson paradox. Nah, ini nggak usah, ya, intinya itu sih. Nah, sebagai contoh aja nih. Nah, sebagai contoh, ini ada hukuman mati berdasarkan dengan ras, ya, ras terdakwa dan ras korban. Jadi ada ras korban, ya. Ini masih rasis, ya. Ini tahun berapa saya kurang tahu. Masih ras. Jadi kalau ras korbannya ini ras kulit putih sama kulit hitam, kemudian ras terdakwa, ya, terdakwa ini ada putih hitam juga, kemudian hukuman mati si terdakwa ini dia dapat hukuman mati apa enggak, gitu, ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, apakah ada diskriminasi ras dalam pengambilan keputusan hukuman mati, ya. Tadi kita mau lihat ras terhadap hukuman mati. Nah, di sini tabel parsialnya, ya, tabel parsialnya berarti variabel ketiganya tadi kan ras korban, ya. Jadi ada 2, ya, karena ada 2 kategori berarti ada 2 tabel parsial, yaitu putih dan hitam, ya. Putih dan hitam. Ini udah jam 16 menit, teman-teman pada ngantuk, ya. Gak bisa sambil ngemil, ya, kalau ngantuk, ya. Pakai minyak kayu putih coba di hidung gitu. Jangan taruh di mata, nanti pedes, ya. Oke. Nah, di sini ada dua tabel, ya. Ada 2 tabel, ya. Kalau di tabel parsial, ya, ingat di tabel parsial kita punya conditional odds ratio. Ya, di tabel parsial kita punya conditional odds ratio. Nah, kita pecah, kemudian ini tabel frekuensi, ya, langsung aja ini kalikan ini dibagi ini kalikan ini. Ketemunya 0,43. Nah, ketika ras korban berkulit putih,
ya karena ini tabelnya ras korban berkulit putih, kecenderungan ras terdakwa berkulit putih ya untuk mendapat hukuman mati, ya ternyata 0,43 kan kurang dari 1, berarti lebih rendah untuk mendapat hukuman mati dibandingkan ras kulit hitam. Ya, ingat yang dibaca ini untuk ini dibandingkan dengan ini. Jadi kecenderungan ras kulit putih untuk mendapat hukuman mati ini lebih kecil karena kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 berarti kecenderungan lebih kecil untuk mendapat hukuman mati dibandingkan ras kulit hitam. Nah, yang ini juga sama ini. Nah, ini berarti tidak ya, yang putih tidak mendapat hukuman mati ya. Ketika ras korban berkulit hitam, ya, berkulit hitam, ras korbannya, terdakwa ras berkulit putih cenderung tidak mendapat hukuman mati. Rasis banget ya. Jadi kalau misalnya ras korbannya hitam ya, kulit hitam, kemudian dia nggak dapat hukuman mati gitu ya. Oke, sebentar ya lagi ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi di tabel parsial, sekarang di tabel marginalnya ya. Jadi kita abaikan ras korban. Ya, ras korbannya kita abaikan sehingga dijumlah ya. Ini 53 berarti 53 tambah 0. Yang di sini ini dari 414 ditambah 16 ya. Ini. Nah, ketemunya rasionya ya. Ini kalikan ini dibagi ini kalikan ini. 1,45 ya. Lebih dari 1 ya, sehingga ketika ras korban tidak diketahui, kecenderungan ras terdakwa kulit putih lebih tinggi untuk mendapat hukuman mati dibandingkan dengan terdakwa ras kulit hitam. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa kesimpulannya beda ya di tabel parsial dan di tabel marginal. Ini yang disebut dengan Simpson paradox. Ya, Simpson paradox. Jadi kalau di sini tadi kurang dari 1 ya, kurang dari 1 berarti kecenderungannya kan lebih kecil untuk dapat
hukuman mati. Nah, kalau di sini kalau mengabaikan ras korban, ternyata kecenderungan kulit putih untuk dapat hukuman mati ini lebih besar dibandingkan dengan kulit hitam, ya. Kesimpulannya beda. Ini yang disebut dengan Simpson paradox, ya. Ini Simpson paradox. Ini kecenderungannya beda antara tabel parsial dengan tabel marginal. Nah, lanjut tadi ada relative risk, odds ratio, ada lagi koefisien kontingensi. Nah, koefisien kontingensi adalah ukuran yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan asosiasi antar variabel kualitatif melalui tabel berukuran 2x2 atau lebih. Nah, kalau misalnya koefisien kontingensi ini bisa dipakai untuk yang ukurannya lebih dari 2x2. Jadi 2x2 atau lebih. Kalau misalnya odds ratio tadi kan harus 2x2 ya. Misalnya nanti diketahuinya kategorinya lebih dari 3, berarti yang satunya ini 3-nya bisa digabungkan dengan yang lain atau bisa diabaikan gitu ya. Nah, kalau misalnya ini bisa lebih dari ukuran 2x2. Ya, maksudnya 2x2 berarti kategorinya ini ya. Maksudnya kategorinya ini bisa, ini kan kalau 2x2 berarti variabel pertama kategorinya ada 2, variabel kedua ada kategorinya ada 2. Nanti bisa jadikan 2x3. Variabel keduanya ada 3 kategori atau 3x3 gitu ya. Nah, dinotasikan dengan CC ya, C besar C kecil, koefisien kontingensi koefisien ya. Rumusnya yaitu akar dari Chi² dibagi Chi² ditambah N. Ya, ingat kembali, Chi² adalah penjumlahan dari OIJ min EIJ dikuadratkan dibagi dengan EIJ. Ini mungkin teman-teman udah pernah di semester 1 ya, nyari Chi² ini ya. Jadi dijumlahkan untuk seluruh sel. Jadi setiap sel dihitung ini ya, dihitung OIJ min EIJ kuadrat dibagi EIJ, kemudian dijumlahkan. Di mana EIJ ya, expected value dari selnya, NI plus ya marginalnya ya, marginal baris yang bersesuaian dikali marginal kolom yang bersesuaian dibagi dengan total ya. OIJ frekuensi observasi pada sel I, J, EIJ frekuensi harapan pada sel I, J, N total observasi, I kategori baris, J kategori kolom. Lanjut ya. Nah, ini kita bisa pecah nih kalau misalnya mau dirinci ya, mau dirinci hitungnya. Jadi tabel frekuensi observasi ya, frekuensi observasi. Jadi sama kayak tadi ya, ini isinya adalah observasi-observasi ya. Jadi untuk Y sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1 ada berapa? Itu. Kita nyatakan di sini O11. Kalau di tadi kan N11. Ini O11. Ini O12. Di sini totalnya N1 plus dan seterusnya sampai di sini N kecil. Kemudian ada tabel frekuensi harapan ya. Tabel frekuensi harapan ini ada E11, E12, E21, E22. Nah, E11 yaitu N1 plus dikalikan N plus 1 dibagi dengan N. Nyari yang di sini berarti N2 plus dikalikan dengan N plus 2 dibagi dengan totalnya. Lanjut, nah tabel Chi². Tabel Chi² berarti O11 min E11 dikuadratkan dibagi E11 dan seterusnya sampai O22 min E22 kuadratkan dibagi E22. Nah, totalnya kita ketemu Chi²-nya ya, nilai Chi²-nya. Nah, ini baru nilai Chi²-nya, belum ketemu CC-nya ya. Baru ketemu Chi²-nya. Kemudian setelah ketemu Chi² ya masukkan di sini tadi ya. Masukkan ke sini ya, nilai koefisien kontingensi yaitu akar Chi² dibagi Chi² plus N, N jumlah observasi. Nah, interpretasinya seperti apa ya? Nilai CC ini dibandingkan dengan nilai ini. Jadi batas atas ini namanya ya, batas atas kita hitung dengan akar R-1 dibagi dengan R. R itu apa? Adalah nilai minimum antara banyak baris dan banyak kolom. Jadi kalau misalnya 2 kali 3 berarti R-nya 2. 3 kali 4 berarti R-nya 3. 2 kali 5 berarti R-nya 2. Jadi minimum ya, minimum dari baris atau kolom. Jadi bisa jumlah baris atau jumlah kolom tergantung mana yang lebih sedikit. Kemudian CC kita bagi dengan nilai batas atas tadi ya. CC kita bagi dengan nilai batas atas tadi. Kalau nilainya lebih dari 0,5, maka hubungan variabel kualitatif tersebut lemah. Ya, hubungannya lemah.
kalau kurang dari 0,5. Kemudian kalau koefisien kontingensinya kita bagi dengan nilai batas atas tadi, nilainya antara 0,5 dan 0,75, maka hubungan variabel kualitatif tersebut cukup atau sedang. Kalau koefisien kontingensi kita bagi dengan nilai batas atas lebih dari 0,75, maka hubungannya kuat. Gitu ya. Jadi Cece nggak bisa langsung diinterpretasikan, tapi dibagi dulu dengan nilai batas atasnya. Ya, dibagi dulu dengan nilai batas atasnya. Lanjut. Nah, ini sebagai contoh di kasus flu tadi ya. Ini udah tadi ya. Kemudian tabel frekuensi harapan ya, E11, E12, E21, E22. Tabel chi-square ya, tabel chi-square ketemunya 4,811. Nah, koefisien kontingensinya yaitu rumusnya seperti ini, akar 4,811 dibagi 4,811 ditambah N. Jumlah observasinya 279. Hasilnya 0,130. Ya, kita cari nilai batas atasnya, ini 2 kali 2. Berarti minimumnya kan ya 2 ya. 2 berarti akar 2 min 1 per 2. Akar setengah sama dengan 0,707. Nah, kita lihat asosiasinya, yaitu koefisien kontingensi dibagi dengan nilai batas atas. Ya, ketemunya 0,184 kurang dari 0,5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara pemberian pil ya, placebo atau vitamin C dengan terkena flu atau tidak ya, hubungan pemberian pil dengan kejadian flu lemah. Gitu ya, kita bisa bilang bahwa hubungannya lemah. Oke, sebagai latihan nanti silahkan dikerjakan ya. Ini berarti, sebentar. Ini ada dua ya. Coronary heart disease. Penyakit jantung koroner ya. Ini variabel pertama ada 2 kategori. Variabel kedua ada 4 kategori. Adakah hubungan ya? Adakah hubungan antara kolesterol dan penyakit jantung? Ini kalau misalnya pakai koefisien kontingensi ya. Koefisien kontingensi. Coba nanti teman-teman ini cari koefisien kontingensinya dan cari odds rasio jika ininya digabung. Ya, ini dan ini digabung, kemudian ini dan ini digabung. Jadinya kan 2 kali 2 ya nanti ukurannya ya. Nanti ukuran jadi 2 kali 2. Silakan nanti ini digabung, ini juga digabung. Sehingga jadinya nanti 2 kali 2 ya, cari odds rasionya. Interpretasikan odds rasionya ya. Berarti ini kolesterol ya. Kolesterol berarti ini sebagai penjelasnya, ini responsnya ya. Ini penjelasnya, ini responnya. Jadi nanti teman-teman bisa tuker ya. Ini tuker menjadi baris, terus CHD dan non CHD taruh di kolom gitu ya. Untuk biar mudah dalam menginterpretasikan odds rasionya nanti ya. Jadi ini silakan nanti cari odds rasio dan CC-nya ya. Jangan lupa diinterpretasikan. Yang kedua ini juga sama ya. Nah, jadi di sini merokok tidak merokok, kemudian hubungan perilaku merokok siswa dengan orang tua. Jadi berarti kalau orang tuanya merokok, apakah siswanya merokok ya? Berarti ini X-nya atau penjelasnya berarti orang tua merokok, kemudian responnya siswa merokok. Ini udah bener ya, berarti tabelnya udah nggak kebalik ya. Nah, ini nanti teman-teman sama dengan nomor 1 nanti cari CC-nya ya. Cari CC-nya, kemudian cari odds rasio dikelompokkan menjadi berapa banyak orang tua yang merokok. Oh, ini banyak orang tua merokok ya. Keduanya, salah satu, atau tidak keduanya. Oke, nanti dicoba teman-teman orang tuanya merokok atau tidak. Kalau merokok atau tidak berarti ini dan ini dijumlah ya. Ini dan ini dijumlah, ini berarti sendiri. Gitu ya. Berarti nanti kita lihat apakah yang merokok ini ya, kecenderungan orang tua yang memiliki orang tua merokok ya, terus siswanya juga merokok itu berapa dibandingkan dengan yang orang tuanya tidak merokok gitu. Cukup jelas nggak? Nanti kalau nggak jelas silahkan ditanyakan. Kemudian yang ini 3, ini udah 2 kali 2 semua ya. Jenis kelaminnya 2, diterimanya ada 2 kategori, departemen
hanya ada 2 kategori. Oke, berarti ini bisa ya. Apakah ada diskriminasi? Apakah terjadi Simpson paradox? Oke, nanti silakan dikerjakan, bisa di-submit di responses selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan, Pak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas sih, lama banget udah jam 12. Nanti kita jam berapa ya? Setengah 2 kan ya? Setengah 2 ya? Oke, ada yang mau buka puasa dulu, puasa zuhur? Oke, nggak ada yang ditanyakan, cukup jelas? Cukup jelas ya? Ada yang geleng-geleng? Ada yang geleng-geleng? Kalau misalnya ada yang nggak jelas, silakan. Nggak jelas di bagian yang mana? Ada yang nggak jelas? Cukup jelas? Kok wajahnya ada yang meragukan sih? Oke, saya kasih apa namanya sedikit apa namanya penegasan kali ya. Nah, jadi di hubungan antar variabel kualitatif ini, ya teman-teman, intinya kita bisa mengukur hubungan antar variabel kualitatif tadi dengan apa aja? Relative risk, odds ratio, koefisien kontingensi. Ya, ada 3 jenis yang bisa kita dapatkan atau bisa kita interpretasikan dari hubungan antar variabel kualitatif, ya, relative risk, kemudian odds ratio, koefisien kontingensi. Nah, ini kita dapat dari mana? Dari tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu tabel-tabel yang apa namanya? Isinya tadi ya, ada variabel kategori ya. Nah, tabel kontingensi ini ada 2 arah, ada 3 arah. Kita sebut 2 arah atau 3 arah tergantung jumlah variabelnya ada berapa. Kalau 2 arah berarti variabelnya ada 2. Kalau 3 arah berarti variabelnya ada 3. Nah, yang menjadi perhatian lagi yaitu ukuran. Ukuran dari tabel kontingensi ya. Ukurannya itu diambil dari kategori ya. Kategori di variabel ke-1 dan kedua. Kalau 2 kali 2 berarti variabel pertama ada 2 kategori, variabel kedua ada 2 kategori. Kalau 2 kali 3 variabel pertama ada 2 kategori, variabel ketiga ada 3 kategori. Ya. Gitu. Itu yang ada di tabel kontingensi ya. Dimensi, ukuran ya, sel isinya adalah. Nah, di tabel kontingensi ini ada 3 jenis. Teman-teman, ada tabel observasi, isinya observasi, ada tabel peluang gabungan, ada tabel peluang bersyarat. Nah, sering-seringnya yang ditampilkan adalah ini ya. Kemudian peluang bersyarat tadi ya udah dicoba tadi untuk mencari peluang ya. Peluang-peluangnya di tabel. Jadi di tabel kontingensi kita bisa baca berapa sih peluangnya gitu ya. Berapa peluang. Nah, relative risk ya, relative risk tadi kita bisa ambil dari sini ya. Kita ambil dari, kalau dari sini berarti rumusnya seperti ini. Ya, kalau relative risk ya, relative risk, resiko relatif. Berarti nanti interpretasinya ya, Komansky diberikan placebo memiliki resiko ya, resiko sebesar ini untuk terkena flu dibandingkan yang vitamin C. Nah, resiko relatif. Kalau odds ratio kecenderungan ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang pakai analisis data kategorik gitu ya, nanti tugas akhirnya nanti sering ditanyakan waktu di TA ya, di sidang TA nanti bisa ditanyakan apa namanya yang dimaksud dengan odds ratio itu apa gitu. Saya beberapa kali pas ketemu di sidang gitu pada gagap gitu diinterpretasikan, tapi nggak tahu odds ratio itu apa. Jadi odds ratio itu rasio odds ya, rasio dari odds atau kita bilang kecenderungan gitu ya. Nah, gampang sih kalau misalnya odds ratio kan ini filosofisnya sih. Ini filosofisnya. Intinya di sini saja teman-teman lihatnya ya. Rumusnya ini kalikan ini dibagi ini dengan ini ya. Interpretasinya yaitu kita lihat tabelnya itu seperti apa bentuknya ya. Kita lihat tabel bentuknya seperti apa. Nah, kita lihat di ujung yang ini dan di sini kecenderungan Komansky diberikan placebo untuk terkena flu sebesar titik-titik dibandingkan dengan yang vitamin C. Ya, jadi untuk memudahkan teman-teman dalam interpretasi ya, range atau ditata tabelnya seperti ini, di mana di sini adalah penjelasnya, di sini responsnya, ya respon atau hasilnya.
Ya, di sini responsnya. Ya, untuk memudahkan seperti ini. Kita tata tabelnya seperti ini ya. Kemudian tadi relative risk, nah 3 arah ini susah ya interpretasinya kalau 3 dimensi seperti ini ya, 3 arah 3 dimensi susah, sehingga kita bisa buat menjadi tabel parsial atau tabel marginal ya, tabel parsial atau tabel marginal. Parsial kita pecah-pecah, marginal kita abaikan variabel ketiganya. Nah di masing-masing di sini ada odds rasionya ya, ini conditional odds ratio, di sini marginal odds ratio ya. Caranya sama penghitungannya yang tadi ya, ujung atas kalikan ujung bawah dibagi ujung kanan atas dibagi ujung kiri bawah. Nah, yang penting lagi tadi ya Simpson paradox. Simpson paradox kalau arah hubungan di tabel parsial berbeda dengan yang di tabel marginal. Ya. Koefisien kontingensi ini gampang kalau koefisien kontingensi ya. Tinggal dibandingkan dengan ini ya. Jadi setelah dapat chi-square, cari CC dibandingkan dengan batas atas. Kemudian interpretasikan berdasarkan batas-batas ini ya. Kurang dari 0,5 lemah, 0,5 sampai 0,75 cukup atau sedang, lebih dari 0,75 kuat. Seperti itu. Nah, intinya sih itu, ini slide-nya banyak tapi intinya yaitu tadi ya, relative risk, odds ratio, koefisien kontingensi. Kalau di tabel 3 arah berarti mau pakai parsial atau marginal ya. Kalau parsial dan marginal dibandingkan nanti bisa ketemu Simpson paradox. Oke. Sudah cukup jelas ya? Cukup jelas, sebab wajahnya sih udah agak mendingan nih. Oke, kalau cukup jelas silakan dikasih jempol. Kasih jempolnya kalau sudah jelas. Kalau nggak ada berarti nggak jelas nih. Nggak berhasil ya saya. Tambah lagi nih nanti sesi 4 ya. Enggak lah. Ngabuburit kita buka bersama via Zoom gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan ya. Nanti kita ketemu sesi 3 di praktikum ya. Nanti ada Kak Dakwan. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi kalau sempat telat ya, karena ada gangguan teknis juga, ada orang-orang kirim paket lagi. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, semoga tercerahkan ya, tidak menjadi semakin bingung. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, saya tutup ya Zoom-nya ya.